Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Kampusku TV yang dirahmati Allah. Ramadan merupakan momentum untuk mengupdate dan mengupgrade diri kita supaya menjadi lebih baik atau lebih baik dari yang sebelumnya. Selain itu, Ramadan juga merupakan momentum untuk mengumpulkan bekal semaksimal mungkin untuk hari akhir kita nanti. Akan tapi Ramadan bukan hanya sebagai momentum, tetapi Ramadan juga merupakan momen. Jadi di sini ada dua, yaitu ada momen dan momentum. Secara linguistik, momen memiliki makna waktu yang pendek atau disebut dengan saat. Momentum memiliki tiga makna. Makna pertama, momentum adalah satu saat yang tepat. Kemudian makna yang kedua adalah kesempatan. Dan makna yang ketiga, momentum adalah hasil kali dari masa dan kecepatan. Tentu saja pada konteks bulan Ramadan ini, makna yang tepat dari momentum adalah satu waktu yang tepat dan kesempatan tadi. Di mana dalam waktu yang pendek. Dari hal tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa momen dan momentum merupakan suatu eksklusivitas untuk bulan Ramadan. Jika ditarik dari ilmu pemasaran digital, sifat eksklusivitas tersebut bisa dianalogikan dengan flash sale yang dikeluarkan oleh platform digital seperti TikTok maupun Shopee maupun platform yang lain, di mana dalam flash sale tersebut terdapat keistimewaan atau terdapat utilitas-utilitas lebih yang bisa dimanfaatkan oleh user, seperti gratis ongkir misalkan, atau terdapat harga khusus, atau seperti bisa membeli smartphone dengan harga Rp1 misalkan. Itu semua adalah keistimewaan atau fitur-fitur dalam eksklusivitas tersebut. Jika dalam flash sale banyak sekali orang-orang yang berebut untuk mendapatkan utilitas-utilitas tersebut, sehingga mulai dari pagi misalkan, pagi sampai malam mereka menatap layar HP mereka sampai mereka mendapatkan utilitas tersebut. Lalu jika flash sale saja bisa seperti itu, lalu bagaimana dengan bulan Ramadan, di mana Allah memberikan keistimewaan langsung kepada bulan tersebut? Terdapat 5 keistimewaan atau utilitas yang diberikan Allah kepada bulan Ramadan, di mana keistimewaan atau utilitas tersebut tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Pertama, pada malam pertama bulan Ramadan, Allah memandang seluruh umat Nabi Muhammad SAW, di mana ketika Allah sudah melihat kaum tersebut, niscaya kaum tersebut akan terbebas dari siksanya. Adapun yang kedua adalah Allah merubah hakikat bau mulut yang keluar dari orang yang berpuasa di bulan Ramadan di sore hari sebagaimana baunya kasturi.
Kemudian yang ketiga adalah para malaikat mendoakan, memintakan ampunan kepada Allah sepanjang siang dan malam di bulan Ramadan. Yang keempat, Allah memerintahkan kepada surga untuk menyiapkan diri mereka atau diri surga untuk memberikan utilitas terbaik kepada hambanya yang rela atau berusaha meninggalkan hiruk pikuk dunia menuju kemurahan yang ada pada bulan Ramadan. Adapun yang kelima, pada waktu malam terakhir Ramadan, Allah mengampuni seluruh dosa mereka. Itu semua adalah keistimewaan atau utilitas yang diberikan Allah di dalam bulan Ramadan. Jika flash sale saja memiliki keistimewaan atau utilitas yang begitu banyak dan diperebutkan oleh banyak orang, lalu bagaimana dengan utilitas atau keistimewaan yang diberikan Allah ke dalam bulan Ramadan? Apakah akan sama diperebutkan oleh umat muslim maupun muslimat? Ada satu kalimat terkenal dari Khalifah Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah diri kalian sebelum kalian dievaluasi. Itu adalah kalimat yang dapat kita jadikan sebagai bahan evaluasi kita terhadap bulan Ramadan yang kita jalani. Untuk mengevaluasi Ramadan kita, tentunya kita membutuhkan indikator atau parameter yang digunakan untuk mengevaluasi. Lalu indikator yang bagaimana yang dapat kita gunakan? Terdapat dua kelompok manusia dalam menghadapi bulan Ramadan. Adapun kelompok pertama, yaitu orang-orang yang mengerti sehingga mereka memanfaatkan sebaik-baiknya keistimewaan ataupun utilitas yang diberikan Allah ke dalam bulan Ramadan. Adapun kelompok kedua adalah kelompok yang mengabaikan utilitas atau keistimewaan-keistimewaan tersebut. Di dalam kelompok kedua, terdapat dua kelompok turunan lagi. Yang pertama yaitu kelompok yang mengabaikan keistimewaan tersebut karena keangkuhan mereka. Mereka tidak membutuhkan keistimewaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang sebenarnya mereka mengerti ada keistimewaan tersebut, tetapi mereka masih kalah dengan hawa nafsunya. Dan mereka adalah orang-orang yang lemah di mata Allah. Dengan melihat dua kelompok di atas, dapat kita jadikan sebagai parameter di manakah posisi kita. Apakah kita menjadi kelompok orang-orang yang mengerti dan memanfaatkan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, atau malah sebaliknya? Maka beruntunglah bagi orang-orang di kelompok pertama, yaitu orang-orang yang memanfaatkan sebaik-baiknya, dan celakalah bagi orang-orang yang mengabaikan atau bahkan mereka angkuh dan tidak memerlukan keistimewaan atau kemurahan yang diberikan Allah pada bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sebenarnya mereka mengerti, tetapi mereka masih kalah dengan hawa nafsunya? Maka hendaknya mereka meminta ampunan kepada Allah dan berharap semoga Allah memberikan momen dan momentum selanjutnya di bulan Ramadan di tahun berikutnya. Akan tetapi kita tidak pernah tahu apakah Allah bersedia atau berkenan memberikan momen dan momentum kedua itu kepada diri kita. Mungkin hal tersebut dapat menjadi renungan kita untuk mengevaluasi Ramadan kita di tahun ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.